00606028, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai sebuah program Python yang bertujuan untuk menghitung nilai total nilai, rata-rata, dan status kelulusan siswa. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya ketelitian dalam logika, sintaks, dan penggunaan fungsi dalam pemrograman. Untuk yang soal pertama, kita diperintahkan untuk mengecek kesalahan program di atas lalu buat dalam program yang benar. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan apa aja sih yang terdapat pada program. Nah, kesalahan pertama yaitu perhitungan rata-rata tidak sesuai. Ini, rata-rata sama dengan jumlah per 2. Padahal yang diketahui itu ada 3 nilai. Nilai pertama plus nilai kedua plus nilai ketiga. Jadi rata-rata itu jumlah dibagi dengan 3, bukan dibagi dengan 2. Jadi jelas ya. Jika kesalahan ini tuh dibiarkan, itu nilai rata-rata itu menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Kesalahan kedua, input belum dikonversi ke tipe data angka. Program menggunakan perintah input. Nih ya, input. Perintah ini tuh menghasilkan data itu string. Tahu ya, string itu bukan angka gitu. Nah, kesalahan ini tuh menyebabkan program tidak bisa melakukan operasi penjumlahan, bahkan bisa menimbulkan error. Begitu. Itu hapus. Itu ya tadi ya, yang input. Jadi harusnya tuh pakainya float ya. Nah, untuk kesalahan ketiga itu fungsi tidak mengembalikan nilai. Jadi dalam fungsi ini hasil hanya menampilkan menggunakan print tanpa menggunakan return gitu. Nah, akibatnya itu apa? Akibatnya itu hasil perhitungan tidak bisa dikirim kembali ke program utama, sehingga variabel penampung hasil bernilai non, itu tidak ada. Nah, kenapa ada satu lagi kesalahan, kenapa dia nih ya, yang terakhir tadi itu menggunakan return rata ya, kenapa tidak memakai print? Ini kita coba menggunakan return rata ya. Bagian sini kita menggunakan kita menggunakan yang ini, print rata-rata nilai rata. Ini kita play. Nah, misalkan masukkan nilai siswa 1 yaitu 40. Selanjutnya ada 46, ada 34. Nah, gini, kalau misalkan kalian masih memakai print rata-rata nilai rata gitu ya, tidak memakai return rata, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi rata-rata nilai 40,0, terus yang bawah ada lagi nih rata-rata nilai non gitu ya. Jelas, paham ya? Jadi itu adalah ketiga kesalahan yang ada di nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 kita disuruh untuk menyebutkan minimal 3 kesalahan pada program, terus menjelaskan dampak dari setiap kesalahan. Berbagi program akan menghasilkan output yang lengkap, yaitu total
total nilai, rata-rata, status kelulusan gitu ya. Nah, kesalahannya itu ada di sini guys, ada di pembagian rata-rata. Jadi pembagian rata-rata sama seperti tadi kayak nomor 1 itu tuh bukan dibagi dengan 2, tapi dibagi dengan 3, karena yang diketahui itu ada 3, yaitu tugas, UTS, sama UAS. Jadi dibaginya 3, bukan 2. Nah, dampaknya itu menyebabkan nilai rata-rata tuh menjadi nggak akurat nantinya. Terus ada juga dampak lainnya, yaitu status kelulusan siswa itu bisa salah nantinya. Nah, yang kedua itu sama juga seperti tadi, input itu menghasilkan string. Kalau misalkan input kayak gini itu menghasilkan string, jadi kita membutuhkan float gitu, harus diubah ke angka, int atau float, int gitu, atau float. Nah, dampaknya itu program error saat menjumlahkan atau tipe error ya. Ini, yang ini itu diganti dengan float ini. Float. Semuanya ya, semuanya tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, yang ini yang print ini diganti ke bawah. Karena emang input dulu baru print kan. Input baru print. Nah, sama seperti tadi, kenapa ini return? Karena nanti akan menghasilkan sama seperti kayak nomor 1 kayak gini. Nanti hasil rata-ratanya tuh kayak 0. Nah, ini nanti kelulusannya itu bakal 0 gitu, atau nggak ada. Makanya harus ditulis return total rata sama status gitu. Lalu yang ketiga itu print hasil analisis. Ini salah ini print hasil analisis jadinya itu fungsi itu hanya mencetak, tidak return. Dampaknya variabel hasil bernilai non. Kesalahan logikanya, dampak output tidak rapi dan hasil analisis itu tuh nggak bermakna gitu, jadi harus dirubah. Total, rata, status, analisis, underscores, nilai, tugas, UTS, sama UAS. Nih, total, bukan hanya hasil terus hasil analisis, underscores, nilai, itu enggak, tapi total, rata, status, analisis, underscore, nilai, baru tugas, UTS, UAS gitu. Nanti statusnya bakal lulus ini dengan rata-rata nilai seperti ini ya. Terus nanti tipe datanya itu bakal error atau type error ini nih. Lalu yang nomor 3, sebuah perusahaan ingin membuat program sederhana menggunakan Python untuk membantu bagian keuangan dalam menghitung gaji karyawan. Setiap karyawan memiliki gaji pokok, jumlah jam lembur, dan jam tarif lembur per jam. Perusahaan memberikan upah lembur yang dihitung dari hasil perkalian antara jumlah jam lembur dan tarif lembur per jam. Total gaji karyawan diperoleh dari penjumlahan gaji pokok dan upah lembur. Lanjut ya, perusahaan memberikan upah lembur yang dihitung dari hasil perkalian antara jumlah jam lembur dan tarif lembur per jam. Total gaji karyawan diperoleh dari penjumlahan gaji pokok dan upah lembur. Perusahaan juga ingin mengelompokkan karyawan berdasarkan kategori gaji. Jika total gaji yang diterima karyawan lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka karyawan tersebut termasuk dalam kategori gaji tinggi. Sebaliknya, jika total gaji kurang dari 5 juta, maka karyawan tersebut termasuk dalam kategori gaji standar. Berikut adalah tampilan program yang salah. Ini yang salah ya. Terus kita diperintahkan untuk menemukan minimal 4 kesalahan pada program. Jelaskan penyebab dari kesalahan tersebut. Perbaiki program agar dapat berjalan dengan benar dan menghasilkan output upah lembur, gaji total, kategori gaji. Oke, untuk kesalahan yang pertama itu ada di lembur ini. Lembur sama dengan jam underscore lembur plus tarif. Itu harusnya tuh upah underscore lembur sama dengan jam underscore lembur dikali dengan tarif. Seharusnya itu
perkalian ya, perkalian bukan penjumlahan. Rumus yang benar itu upah underscore lembur sama dengan jam underscore lembur dikali dengan tarif. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu nilai upah lembur itu tidak sesuai dengan aturan. Tuh, nah ini tuh rumus yang benar ini. Ini adalah rumus yang benar. Gitu. Nah, ini harusnya ada titik 2. Terus totalnya total apa? Kan jadinya enggak ini ya, enggak sinkron gitu dengan apa yang diketahui. Jadi harusnya itu total gaji itu lebih dari 5 juta, kurang dari 5 juta, atau kurang dari sama dengan 5 juta gitu. Nah, ini berdampak itu sintaksnya itu jadi error atau program itu nggak bisa dijalanin nantinya. Terus kesalahan kedua itu ada yang di input ini, gaji input gitu ya. Input itu kayak tadi menghasilkan string, jadinya dampak itu tidak bisa dihitung secara matematis, harus dikonversi ke in atau float. Nah, di sini aku pakainya in ya, karena kita udah tadi yang float, terus sekarang yang in ya. Yang in, gaji pokok itu input, terus habis itu nanti masukin gaji pokok gitu, dan seterusnya, gaji pokok, jam lembur, dan juga tarif. Nah, ini kan kayak gini jadinya gak jelas ya. Terus yang ketiga itu ada ini, hasil sama dengan hitung gaji, jam, tarif gitu kan. Yang benar itu kayak gini, upah underscore lembur, total underscore gaji, terus kategori, hitung gaji pokok underscore gaji underscore pokok, jam underscore lembur, terus habis itu tarif gitu. Kalau ini kan lebih apa ya, lebih rinci gitu, jadi nanti pemrogramannya juga nanti kayak lebih terstruktur. Kalau misalkan gini, hasil sama dengan hitung underscore gaji, jam, tarif itu nanti apa ya, parameter fungsinya itu tidak sama dengan nama variabel ya kan. Nama variabel itu nggak konsisten, harusnya konsisten. Kalau misalkan dari atas seperti itu ya seperti itu. Nah, dampaknya itu jadinya membingungkan dan juga rawan error nantinya. Ini kayak gini, nantinya error kan. Terus yang terakhir itu print hasil akhir hasil. Nah, ini tuh nggak return, dampaknya hasil tuh bernilai non juga. Hasil return ini, return upah underscore lembur, total underscore gaji, terus kategori. Tuh nanti hasil tuh nggak non. Kalau misalkan kayak gini, ini hasilnya nanti non. Kalau misalkan kayak gini jelas nanti upah lembur, total gaji, kategori gaji gitu. Nah, dari hasil pembahasan yang soal-soal UAS tadi itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, soal pertama itu program awal memiliki kesalahan pada logika perhitungan, tipe data, dan struktur fungsi. Yang kedua, itu kesalahan tersebut berdampak langsung pada hasil output dan status kelulusan siswa. Yang ketiga, setelah diperbaiki, program dapat menghasilkan total nilai, rata-rata, dan status kelulusan secara benar. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian sangat penting dalam pemrograman, terutama dalam penggunaan rumus, tipe data, dan juga fungsi. Oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kesalahan dan perbaikan program Python. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya logika dan ketepatan dalam penulisan program. Ketelitian gitu
Terima kasih atas perhatian ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.